Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Prodi Manajemen Dakwah UIN Suskayau. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar operasional perbankan syariah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Islam. Prinsip dasar operasional perbankan syariah yang pertama itu adalah wadiah atau titipan, yaitu meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik itu individu maupun badan hukum, yang mana dia tuh harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip itu menghendakinya. Yang mana penerima titipan ini disebut dengan yad amanah dan yang menitip itu disebut dengan damarah. Pihak yang menerima titipan ini tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan oleh si penitip, tetapi harus benar-benar dijaga sesuai dengan kezaliman. Yang kedua itu adalah syirkoh atau bagi hasil, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lain, sehingga antara masing-masing itu sulit untuk dibedakan. Dalam syirkoh ini terdapat musyarakah. Musyarakah itu adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil, yang mana bank itu menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya bank dan nasabah itu akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati pada perjanjian waktu tertentu. Yang kedua itu ada mudharabah, yang mana mudharabah itu adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih, di mana pemilik modal ini mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Yang ketiga itu ada muzaraah. Muzaraah ini adalah kerjasama antara pengelola pertanian, antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan ini memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanam dan dipelihara sesuai dengan imbalan bagi tertentu. Itu akan ada hasil dari panen kepada si penggarap itu akan mendapatkannya. Yang terakhir itu adalah muzakoh. Muzakoh ini bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah tadi, yaitu penggarap ini hanya bertanggung jawab sebagai penyiram dan pemelihara dari kebun si pemilik lahan. Sebagai imbalan tuh si penggarap ini berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen tersebut. Yang ketiga itu adalah tijarah atau jual beli. Itu adalah suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan. Dalam tijarah ini terdapat murabahah. Murabahah itu adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Misalnya bank syariah itu membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualkannya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Kemudian dalam tijarah ini terdapat salam. Maksud salam di sini itu adalah jika akad salam, barang yang diakadkan itu sudah jadi atau ready, tetapi saat akad barang tersebut belum bisa diserah terimakan kepada pembeli. Berbeda dengan istisna. Istisna ini adalah barang yang diakadkan sebelum ada dan harus dibuat terlebih dahulu oleh penjual sesuai dengan spesifikasi yang pembeli inginkan. Yang keempat itu adalah ijarah, yaitu sewa. Dia itu adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkatnya macam ini. Ijarah itu berarti ini menyewa suatu barang itu tanpa maksud untuk memilikinya. Dalam ijarah itu ada mutlakah. Maksud mutlakah itu adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Ada juga IMBT. IMBT itu adalah al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Dia itu adalah fasilitas pembiayaan syariah yang digunakan untuk perolehan aset.
yang mana melalui skema di racing yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa dan untuk memperolehkan dana dari aset yang telah dimiliki nasabah melalui skema tersebut. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah ujrah atau jasa. Itu adalah imbalan yang wajib dibayar oleh pemberi kuasa pembiayaan atau mudarib atas jasa yang dilakukan oleh martir berdasarkan akad wakalah bil al-ujrah. Dalam ujrah ini terdapat wakalah. Wakalah itu adalah akad menyerahkan kekuasaan di mana pada akad itu seseorang menunjukkan orang lain sebagai gantinya untuk bertindak. Yang kedua itu ada kafalah. Kafalah itu adalah jaminan atau hamalah yang berarti beban atau zamaah yang berarti tanggungan. Yang ketiga itu ada hawalah. Hawalah ini adalah memindahkan atau merupakan pemindahan beban hutang dari muhil, orang yang berutang, menjadi tanggungan muhal alaih, orang yang berkewajiban membayar utang. Yang keempat itu adalah rah. Rah itu adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atau atas hutang tersebut. Yang terakhir itu adalah qad hasan. Qad hasan itu adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-qad dan hukum al-qad al-hasan. Sekian daripada saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.